Berikut adalah khotbah tentang cara Buddha mengajarkan perumah tangga tentang pemurnian sila dan syarat memasuki arus. Khotbah ini terdapat di Samyutta Nikaya SN 55.7 Veludevāraya Sutta tentang perumah tangga atau umat awam Buddha yang berlatih dan praktek menjadi seorang pemasuk arus. Samyutta Nikaya SN 55.7. Demikianlah yang telah saya dengar. Pada suatu ketika Sang Buddha sedang mengembara di tanah Kosala bersama dengan sekelompok besar komunitas murid Buddha, Sangha. Ketika beliau tiba di sebuah desa para Brahmana di Kosala, desa ini dikenal dengan nama Desa Gerbang Bambu, Veludevāra. Para Brahmana dan perumah tangga di desa ini mendengar tentang Buddha. Bahwa Petapa Gotama, seorang suku Sakaya, melepaskan kehidupan duniawi dan pergi dari keluarga Sakaya, telah tiba di desa Gerbang Bambu, bersama dengan sejumlah besar komunitas murid Buddha, Sangha. Dia memiliki reputasi yang baik ini. Bahwa dia adalah yang luhur, yang telah memotong rantai. Yang terbangun secara harmonis dari mimpi eksistensi kehidupan. Yang mengerti perilaku yang baik dan hidup berdasarkan pengetahuan. Mempunyai karakter yang baik, mengerti tentang dunia. Pelatih kepribadian yang sejati yang tidak tertandingi. Guru dari dewa dan manusia. Terbangun, yang luhur. Dia telah menyadari dengan pengalamannya sendiri tentang dunia ini, dengan malaikat atau dewa, Mara atau setan dan Brahma, populasi ini dengan para petapa dan Brahmana, dewa-dewa dan manusianya, dan dia mengajarkannya kepada orang-orang lainnya. Dia mengajarkan ajaran atau dhamma yang baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir, bermakna dan diutarakan dengan baik. Dan dia mengungkapkan latihan spiritual yang sepenuhnya lengkap dan murni. Adalah sangat baik untuk menemui yang sempurna tersebut. Kemudian para Brahmana dan perumah tangga yang tinggal di Gerbang Bambu pergi menemui Sang Buddha. Sebelum duduk di satu sisi, beberapa membungkuk, beberapa bertukar salam dan percakapan sopan, beberapa memberikan sikap anjali mereka ke arah Sang Buddha, beberapa mengumumkan nama dan suku mereka, sementara beberapa diam saja. Duduk di satu sisi mereka berkata kepada Sang Buddha, Guru Gotama, ini adalah keinginan, kehendak, dan harapan kami. Kami ingin tinggal di rumah bersama anak-anak kami, menggunakan kayu cendana yang didatangkan dari Kasi, memakai karangan bunga, wewangian, dan rias wajah, serta menerima emas dan uang. Dan ketika tubuh kita hancur, setelah kita meninggal, kita ingin terlahir kembali di alam yang baik, alam surga. Mengingat bahwa kita memiliki keinginan seperti itu, semoga Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada kita sehingga kita dapat merealisasikannya. Perumah tangga, saya akan mengajari Anda penjelasan tentang ajaran atau dhamma yang dapat Anda praktikkan sendiri. Dengarkan dan perhatikan baik-baik, saya akan berbicara. Iya, Yang Mulia, jawab mereka. Sang Buddha mengatakan ini. Dan apakah penjelasan dari ajaran atau dhamma yang dapat Anda sebagai seorang perumah tangga dapat melatih dan mempraktikkan sendirinya? Perumah tangga, saat seorang murid pendengar mulia atau Arya Savaka merenungkan, saya ingin hidup dan tidak ingin mati. Saya ingin bahagia dan menghindari rasa sakit. Karena demikian, jika seseorang mengambil nyawaku, aku tidak akan menyukainya. Tetapi orang lain juga ingin hidup dan tidak ingin mati, mereka ingin bahagia dan menghindari rasa sakit. Jadi jika saya mengambil nyawa orang lain, mereka juga tidak akan menyukainya. Hal yang tidak disukai oleh saya, juga tidak disukai oleh orang lain. Karena saya tidak menyukai hal ini, bagaimana saya bisa melakukan perbuatan yang menyakitkan pada orang lain? Merenungkan dengan cara ini, orang itu sendiri berhenti membunuh makhluk hidup. Dan orang tersebut mendorong orang lain untuk berhenti membunuh makhluk hidup,
dan orang tersebut akan memuji orang-orang yang berhenti membunuh makhluk hidup. Jadi perilaku tubuhnya dimurnikan dalam 3 poin. Kemudian, seorang murid pendengar mulia atau Arya Savaka merenungkan, jika seseorang mencuri dari saya tidak akan menyukainya. Tetapi jika saya mencuri dari orang lain, mereka tidak akan menyukai tindakan mencuri itu. Hal yang tidak disukai oleh saya, juga tidak disukai oleh orang lain. Karena saya tidak menyukai hal ini, bagaimana saya bisa melakukan perbuatan yang menyakitkan pada orang lain? Merenungkan dengan cara ini, orang itu sendiri berhenti mencuri. Dan orang tersebut mendorong orang lain untuk berhenti mencuri, dan orang tersebut akan memuji orang-orang yang berhenti mencuri. Jadi perilaku tubuhnya dimurnikan dalam 3 poin. Kemudian, seorang murid pendengar mulia atau Arya Savaka merenungkan, jika seseorang melakukan hubungan seksual dengan suami saya atau istri saya tidak akan menyukainya. Tetapi jika saya melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri orang lain, dia juga tidak akan menyukainya. Hal yang tidak disukai oleh saya juga tidak disukai oleh orang lain. Karena saya tidak menyukai hal ini, bagaimana saya bisa melakukan perbuatan yang menyakitkan pada orang lain? Merenungkan dengan cara ini, orang itu sendiri berhenti melakukan perbuatan seksual yang salah. Dan orang tersebut mendorong orang lain untuk berhenti melakukan perilaku seksual yang salah, dan orang tersebut akan memuji orang-orang yang berhenti melakukan perilaku seksual yang salah. Jadi perilaku tubuhnya dimurnikan dalam 3 poin. Kemudian, seorang murid pendengar mulia atau Arya Savaka merenungkan, jika seseorang menyesatkan saya dengan berbohong, saya tidak akan menyukainya. Tetapi jika saya menyesatkan orang lain dengan berbohong, mereka juga tidak akan menyukainya. Hal yang tidak disukai oleh saya juga tidak disukai oleh orang lain. Karena saya tidak menyukai hal ini, bagaimana saya bisa melakukan perbuatan yang menyakitkan pada orang lain? Merenungkan dengan cara ini, orang itu sendiri berhenti berbohong atau berbicara yang salah. Dan orang tersebut mendorong orang lain untuk berhenti berbohong, dan orang tersebut akan memuji orang-orang yang berhenti berbohong. Jadi perilaku ucapannya dimurnikan dalam 3 poin. Kemudian, seorang murid pendengar sejati atau Arya Savaka merefleksikan, jika seseorang menyebabkan ketidakharmonisan di antara saya dan teman-teman saya dengan ucapan yang memecah belah, saya tidak akan menyukainya. Tetapi jika saya menyebabkan ketidakharmonisan antara orang lain dan teman-teman mereka dengan ucapan yang memecah belah, mereka juga tidak akan menyukainya. Hal yang tidak disukai oleh saya juga tidak disukai oleh orang lain. Karena saya tidak menyukai hal ini, bagaimana saya bisa melakukan perbuatan yang menyakitkan pada orang lain? Merenungkan dengan cara ini, orang itu sendiri berhenti berbicara yang memecah belah. Dan orang tersebut mendorong orang lain untuk berhenti berbicara yang memecah belah, dan orang tersebut akan memuji orang-orang yang berhenti berbicara yang memecah belah. Jadi perilaku ucapannya dimurnikan dalam 3 poin. Kemudian, seorang murid pendengar mulia atau Arya Savaka merenungkan, jika seseorang memarahi saya dengan kata-kata kasar, saya tidak akan menyukainya. Tetapi jika saya memarahi orang lain dengan kata-kata kasar, mereka juga tidak akan menyukainya. Hal yang tidak disukai oleh saya juga tidak disukai oleh orang lain. Karena saya tidak menyukai hal ini, bagaimana saya bisa melakukan perbuatan yang menyakitkan pada orang lain? Merenungkan dengan cara ini, orang itu sendiri berhenti berbicara kasar. Dan orang tersebut mendorong orang lain untuk berhenti berbicara kasar, dan orang tersebut akan memuji orang-orang yang berhenti berbicara kasar. Jadi perilaku ucapannya dimurnikan dalam 3 poin.
Kemudian, seorang murid pendengar mulia atau Arya Savaka merenungkan, jika seseorang mengganggu saya dengan berbicara kekonyolan dan omong kosong atau ucapan yang tidak berguna, saya tidak akan menyukainya. Tetapi jika saya mengganggu orang lain dengan berbicara kekonyolan dan omong kosong, mereka juga tidak akan menyukainya. Hal yang tidak saya sukai juga tidak disukai oleh orang lain. Karena saya tidak menyukai hal ini, bagaimana saya bisa melakukan perbuatan yang menyakitkan pada orang lain? Merenungkan dengan cara ini, orang itu sendiri berhenti berbicara omong kosong atau ucapan yang tidak berguna. Dan orang tersebut mendorong orang lain untuk berhenti berbicara omong kosong, dan orang tersebut akan memuji orang-orang yang berhenti berbicara omong kosong. Jadi perilaku ucapannya dimurnikan dalam 3 poin. Juga, mempunyai keyakinan yang tak tergoyahkan pada Buddha sehingga adanya perubahan pengetahuan dan karakter yaitu. Demikianlah, yang luhur, yang telah memotong rantai. Yang terbangun secara harmonis dari mimpi eksistensi kehidupan. Yang mengerti perilaku yang baik dan hidup berdasarkan pengetahuan. Mempunyai karakter yang baik, mengerti tentang dunia. Pelatih kepribadian yang sejati yang tidak tertandingi. Guru dari dewa dan manusia. Terbangun, yang luhur. Juga, mempunyai keyakinan yang tak tergoyahkan pada ajaran Buddha sehingga adanya perubahan pengetahuan dan karakter yaitu. Kata-kata dalam ajaran Buddha dapat menjelaskan dengan sendirinya dan tidak kurang. Dapat dialami atau dilihat melalui semua indria, tidak tergantung oleh waktu dan ruang. Mengundang untuk datang dan berlatih untuk investigasi, fokus ke dalam atau introspeksi. Dapat dimengerti oleh orang yang bijaksana. Juga, mempunyai keyakinan yang tak tergoyahkan pada komunitas murid Buddha sehingga adanya perubahan pengetahuan dan karakter yaitu. Komunitas murid Buddha telah belajar dan berlatih dengan pengetahuan untuk menjadi baik. Komunitas murid Buddha telah belajar dan berlatih dengan pengetahuan untuk menjadi jujur. Komunitas murid Buddha telah belajar dan berlatih dengan pengetahuan secara selangkah demi selangkah. Komunitas murid Buddha telah belajar dan berlatih dengan pengetahuan untuk hidup di dalam jalan. Itulah 4 pasangan sejati. Terdiri dari 8 individu sejati. Sebagai satu komunitas murid Buddha. Layak untuk menerima hadiah. Layak untuk menerima keramahan. Layak untuk menerima persembahan. Layak untuk menerima sapaan dengan anjali. Ladang jasa yang tak tertandingi di dunia. Dan mempunyai moralitas yang disukai oleh siswa mulia sehingga adanya perubahan pengetahuan dan karakter yaitu, tidak terputus, tidak tercela, tidak ternoda, dan tidak cacat, membebaskan, dipuji oleh orang-orang yang bijaksana, tidak mengikat, dan menuntun pada keseimbangan atau samadhi. Ketika seorang murid yang mulia telah mengembangkan 7 pemikiran atau pengalaman yang sejati dengan adanya perubahan pengetahuan dan karakter, dan memiliki 4 tempat berdiam yang kokoh ini, orang tersebut dapat, jika dia mau, menyatakan dirinya, saya telah selesai dengan kelahiran kembali di neraka, alam binatang, dan alam hantu. Saya sudah selesai dengan semua tempat yang menyedihkan, tempat yang buruk, dunia yang menderita. Saya seorang pemasuk arus. Saya tidak mungkin terlahir kembali di dunia yang menderita, dan pasti akan terbangun. Setelah beliau berbicara, para Brahmana dan perumah tangga dari desa Gerbang Bambu berkata kepada Sang Buddha, "Bagus, Guru Gotama." Seolah-olah dia sedang meluruskan yang bengkok, atau mengungkapkan yang tersembunyi, atau menunjukkan jalan yang telah hilang, atau menyalakan pelita dalam kegelapan, sehingga orang-orang dengan mata yang baik dapat melihat apa yang ada di sana. Guru Gotama telah memperjelas ajaran dengan berbagai cara. Kami pergi berlindung kepada Guru Gotama, kepada ajaran, dan kepada Sangha. Mulai hari ini,
Semoga Guru Gotama mengingat kita sebagai umat awam yang telah pergi berlindung seumur hidup. Akhir dari khotbah Samyutta Nikaya 55.7. Sadu, sadu, sadu. Pujian kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Yang Maha Agung, yang telah memotong rantai eksistensi kehidupan, yang terbangun secara harmonis. Terpujilah Yang Maha Agung, yang telah memotong rantai eksistensi kehidupan, yang terbangun secara harmonis. Terpujilah Yang Maha Agung, yang telah memotong rantai eksistensi kehidupan, yang terbangun secara harmonis.